Pemirsa, unit Reskrim Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara berhasil membongkar praktik prostitusi online yang melibatkan gadis di bawah umur. Seorang pria sebagai muncikari ditangkap setelah mengantarkan empat kepada pria hidung belang di sebuah hotel. Terungkapnya kasus prostitusi online gadis di bawah umur tersaji dalam Gerbek On Location. Tim kami mendapat informasi akan terjadinya transaksi daripada perdagangan orang. Tim kami berhasil mengamankan salah satu pelaku di lobi hotel. Apa yang dilakukan anak-anak lebih kepada anak-anak adalah korban. Media sosial jadi instrumen kejahatan orang-orang ini. Masih akan kami dalami lebih lanjut, yang mana hasil sementara interogasi kami, dia tidak bekerja tidak sendiri. Berawal dari perkenalan lewat media sosial, mucikari prostitusi online merayu 4 anak di bawah umur untuk dijadikan sebagai pekerja seks komersil. Berjalan selama 2 tahun, kasus prostitusi online yang melibatkan pelajar ini akhirnya berhasil dibongkar unit Reskrim Polsek Tanjung Priok. Baik, dalam hal ini diawali dari adanya laporan masyarakat sekitar hotel yang masuk dalam wilayah hukum daerah Sunter. Dari beberapa informasi yang kami kantongi, kemudian kami lakukan penyelidikan sampai dengan kami berupaya mengetahui kapan sih biasanya mereka melakukan transaksi si anak untuk dijual jasanya kepada si penyewa. Sekiranya pukul 17.00 kami melakukan undercover, yang mana tim sudah saya bagi, ada yang bertugas di posisi lobi hotel, kemudian ada yang di pelataran parkir, kemudian tim pun yang untuk khusus poluan sudah kami siapkan di sekitar area kamar. 4 orang anak sudah disiapkan, kemudian ada duit yang diterima oleh si mucikari. Kemudian si korban, adik-adik kita 4 orang ini langsung menuju kamar yang sudah ditentukan. Si mucikari berupaya untuk keluar dari area hotel. Disitulah kami melakukan penangkapan pertama oleh saudara R dengan usia 20 tahun, yang mana dalam tasnya kami lakukan penggeledahan, didapatkan ada uang 20 juta. Tasnya. Mobilnya Pak Bambang ya? Mobil Pak Bambang. Pada saat penangkapan pun di dalam kamar yang tepatnya di lantai 6, kita ketemukan adik kita berempat sudah
tidak berbusana dengan satu orang pria yang masih menggunakan pakaian bagian bawah. Tapi faktanya setelah dilakukan pemeriksaan, adik-adik kita ini mengetahui pekerjaan yang akan dia lakukan. Bahkan kami kejar untuk motifnya apa. Rata-rata mereka menyebutkan untuk keperluan mengurus diri. Contoh aksesoris, kemudian kebutuhan-kebutuhan sehari-harinya. Kekhasan dari kasus ini khususnya di DKI memang kalau kita melihat dan kita cermati sama-sama memang semakin hari semakin menantang sebenarnya ini bagi orang tua. Kenapa? Karena dalam banyak kasus anak itu tidak semata-mata jadi korban, tetapi juga dilibatkan sebagai pelaku, misalnya jual temannya, menawarkan ke orang lain, ke hidung belang dan lain sebagainya. Itu yang sering terjadi. Barang bukti yang bisa kita amankan seperti terlihat di depan meja ini, diantaranya ada uang tunai, kemudian HP, kemudian pakaian-pakaian daripada korban, kemudian alat komunikasi. Kami mendapat informasi akan terjadinya transaksi daripada perdagangan orang. Kemudian tim kami berhasil mengidentifikasi sesuai informasi yang diberikan kepada tim, mengamankan salah satu pelaku. Coba saudara jelaskan awal mulanya bagaimana saudara bisa terjerumus dalam prostitusi online. Tadinya sih awalnya biasa aja, kayak nongkrong-nongkrong biasa gitu sama teman. Terus nggak lama teman-teman aku tuh kayak ngajak-ngajakin kayak ke klub, clubbing gitu segala macam. Habis itu dari teman aku ini kayak nyodorin minta segala WA di klub-klub gitu. Saya nggak punya simpenan cewek, terus nggak lama lu cariin lumayan budgetnya gitu. Kelamaan dari sini udah saya kayak di kebiasaan. Bahkan ada interogasi kami terhadap pelaku, dia mengakui dia sempat juga merekrut dari wilayah Bali dan Jawa Timur. Dengan usia yang sama, dia punya community. Kemudian kita kejar community-nya, kita mengarah ke person by personnya. Ada sedikit hambatan yang kami hadapi. Salah satu agennya, yang saya maksud agen ini, si mucikari ini sudah diketahui tertangkap, community itu hilang. Tantangan dunia cyber yang semakin kritis, menurut saya satu sisi semakin dinamis dari sisi kemajuan teknologinya, tetapi secure system buat anak itu belum menjanjikan. Ini tentu harus jadi evaluasi besar bagi orang tua. Dalam hal ini kami terapkan pasal 88 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kemudian kita juntokan lagi pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, dipidana 10 tahun atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Dan atau 297 KUHP dipidana dengan penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Kebutuhan sosial, alasan keempat korban terjebak dalam lingkungan prostitusi sebagai korban eksploitasi.
Anak-anak di bawah umur ini pun kini tengah menjalani pendampingan untuk pemulihan kondisi fisik dan juga psikis. Sementara sang mucikari harus menerima konsekuensi mendekam dalam jeruji besi dengan ancaman hukuman hingga 6 tahun penjara.